silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Rekan-rekan semua, mudah-mudahan hari ini dan seterusnya kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pagi ini kita ingin memaparkan untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi yang di Prodi SI ya, Mbak Intan ya, Prodi SI yang di Unikom. Betul. Nah ininya izin saya untuk saya screen sebentar Mbak. Kalau misalnya ada teman-teman yang nggak bisa join di link ini, boleh di linknya satu lagi mungkin ya Mbak Intan ya. Ya Kang. Sudah di-share belum ke Pak Nizar linknya satu lagi? Sebentar saya konfirmasi ke Mbak Tuti. Kalau nggak saya ke sebentar. Oke. Atau nggak saya yang share aja deh ke Pak Nizar. Boleh. Mangga. Ya, mangga. Nah, sudah kelihatan teman? Halo? Sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Terlihat, Pak. Oke, siap. Nah, nanti mohon dikondisikan saja untuk ininya. Maaf. Saya izin ada yang mau di-admit dulu ya. Sebentar, teman-teman. Nah, untuk nanti pelaksanaan sertifikasi kompetensi yang ada berapa jurusan untuk yang ada berapa skema sertifikasi untuk di Prodi SI yang Unikom ini ada animasi, ada desainer multimedia, kemudian ada web programmer, junior programmer, kemudian di namanya teknisi jaringan komputer, maaf, bukan mobile programmer. Nah, proses pendaftarannya pada saat pertama kali bahwa dalam proses sertifikasi itu didului oleh namanya pendaftaran dulu ya, namanya pendaftaran, baru setelah pendaftaran, baru mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, segala sesuatunya yang pertama kan untuk pendaftaran itu bukan dokumen-dokumen, minimal foto, terus nanti dibantu oleh prodinya masing-masing, dan prodi SI terutama, nanti dibantu oleh prodi. Nah, ada dokumen misal kopi KTP, ijazah terakhir, kemudian sertifikat bila ada. Nah, langsung pada saat misalnya sudah daftar, nanti akan mendapatkan jadwalnya kapan. Nah, itu nanti lihat dari prodinya, itu yang nanti menentukan kapan jadwalnya. Nah, pada saat mau pelaksanaan, biasanya kita cek and dicek dulu tempat uji kompetensinya. Nah, misalnya di sana di secara online ataupun secara offline. Nah, mudah-mudahan teman-teman sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Misalnya yang software yang di Animator 2D tentu akan berbeda dengan software yang terpakai di junior untuk skema yang junior teknisi jaringan komputer. Nah, yang satu misalnya pakai Adobe Flash, yang satu harus pakai paket Tracer. Nah,
Sebelumnya ini biasanya kita ada bootcamp dulu setengah hari, baru nanti ujiannya. Nah, itu melalui online ataupun offline. Melihat nanti kondisi. Setelah didaftarkan ke prodi, terus ada gladi resik. Ini yang pelatihannya belum saya tambahin bahwa kita juga bisa online atau offline. Nah, yang berbasis offline juga nanti itu mengisi namanya APL 01 ataupun APL 02 untuk pendaftaran uji kompetensi. Nah, ini nanti pelatihannya misalnya hari ini ada belajar setengah hari, terus bisa langsung ujian gitu. Nah, terus kebutuhan dari skema-skema ini tentu berbeda-beda skemanya. Nah, lingkup skemanya seperti animator itu berbeda dengan desainer multimedia, terus berbeda juga dengan programmer, berbeda juga ininya dengan teknisi jaringan komputer ataupun web programmer. Secara umum, yang pertama sih untuk persyaratan programnya, kalau misalnya junior web programmer, misal software yang dibutuhkan itu kan ada ini nanti saya share minimum requirement-nya ada Windows 2008 2010 atau Core 2 Duo gitu ya. Nah, yang junior animator 2D atau desainer multimedia itu membahas tentang memakai adalah software-nya Adobe Flash CS5, hardware-nya sama. Nah, kemudian yang junior mobile programmer kan nggak ada ya. Junior mobile programmer itu ada developer Android, Oracle. Kalau yang junior programmer ini banyak juga. Nah, yang kaitannya dengan junior teknisi jaringan komputer itu kita selain pakai software, hardware itu kita pakai namanya crimping tool, kemudian ada software, ada hardware, Cisco Packet Tracer, nah ada network admin mudah, ini Cisco Packet Tracer beserta crimping tool dan tester dan yang lain-lainnya. Seperti itu. Nah, kalau kita melihat untuk flow pada saat sertifikasi, pada saat hari itu kita hari pertama pembukaan dulu, pengecekan berkas peserta, baru nanti proses uji kompetensi itu dibantu oleh asesor, ada praktek, ada tulis, dan ada wawancara. Nah, langsung diupload via cloud berbatas waktu dan manfaatkan Zoom untuk witness-nya. Nah, untuk ininya pada saat proses penilaian dilakukan oleh asesor. Nah, setelah itu ada hasil proses pencetakan sertifikat itu yang terakhir. Jika dinyatakan rekomendasi asesor adalah kompeten, melihat dari materi uji kompetensi yang sudah diujikan. Begitu. Nah, saya mau menyapa di sini ada Pak Nizar ya. Iya Pak, ada Pak. Oh iya Pak Nizar. Ya, sebelumnya mohon maaf Pak karena ini saya gabung di 2 room jadi nyimak 2 room juga gitu. Oh siap. Kurang lebih penjelasannya sama Pak. Iya. Penjelasannya sama Pak. Nah, kalau melihat ini siapa nih yang punya PR membuat standar nasional? Kemarin saya ikut namanya rakor di Jakarta, yaitu pentingnya sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja kompeten. Nah, ini satu hal yang penting untuk teman-teman bahwa di dunia kerja itu didasarkan rekrutmen berbasis kompetensi. Nah, ini nanti ada harmonisasi antara pendidikan, perindustrian sama ketenaga kerjaan. Nah, ini peta okupasinya sudah meluncur dari berbagai sektor, dan ini adalah kesempatan bahwa untuk sampai tahun 2024 itu pembangunan SDM temanya Jembatan Emas menuju Indonesia Maju. Nah, ini
proses ini yang memang harus kita lewatkan sebagai kita mahasiswa, sebagai kita nanti berstatus alumni, bahwa pada saat memasuki dunia kerja itu selain portofolio yang diperlihatkan ke perusahaan atau tempat kita kerja atau kita membangun usaha, itu kita menunjukkan kompetensi kita melalui sertifikasi kompetensi ya. Kalau untuk yang SI yang nanti kita laksanakan seputar ini, ada yang di media, kemudian di web programmer, teknisi media jaringan komputer, dan satu lagi junior programmer. Seperti itu Pak Nizar dan teman-teman. Ya. Mungkin kita sambil diskusi, mangga bila ada yang mau ditanyakan. Semangat teman-teman. Dari teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, perihal teknis atau pelaksanaan atau spesifikasi software yang harus disiapkan. Mangga, jangan malu-malu. Mangga. Baik. Mangga. Bertanya Pak. Banyak Pak. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ingin menanyakan soal nanti ujian itu kita harus on cam apa enggak ya? Kalau untuk ujian itu wajib on cam Pak, pada saat nanti dipandu oleh asesor, kemudian tatap muka, dan kelihatan videonya, kelihatan muncul orangnya, kelihatan muncul videonya. Nah, setelah ada tugas yang diberikan, nanti ada petunjuk pengumpulan tugasnya berbatas waktu, dan nanti ada teknis, semisal nanti ada wawancara untuk menggali portofolio atau memastikan, memperdalam kompetensi yang telah diujikan untuk konfirmasi, begitu. Mas Arif ya tadi ya? Oh ya baik, terima kasih Pak. Ya. Oh berarti setelah ujian nanti itu bakal ada wawancara tambahan gitu buat menggali lagi kemampuan dari para siswa-siswi gitu ya, mahasiswa-mahasiswi. Iya, jadi metode ujinya itu ada 3. Secara umum ada 3. Ada metode ujian tertulis, observasi, kemudian wawancara. Nah, wawancara ini tentatif, tergantung nanti asesor. Bila dibutuhkan wawancara, maka akan dibutuhkan wawancara. Kalau tidak, ada tulis, observasi, dan nanti ada kelengkapan yang memang sudah disetorkan, sudah dipilih, sudah dikirimkan untuk dilihat sebagai bukti pendukung bahwa seseorang itu kompeten di bidang tersebut. Pertimbangan asesor itu menentukan semuanya dilalui atau tidak gitu, Mas Arif. Oh iya baik, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Nah, jadi ada tambahan pada saat seperti kalau misalnya yang online, ujiannya online itu nanti biasanya memakai Zoom, kemudian memakai Google Class untuk misalnya ada link untuk tes tertulis, kemudian link untuk tes observasinya, nah nanti dikumpulkan dalam jangka waktu tertentu, limit time. Nah, bila melewati limit time itu boleh dinyatakan belum kompeten. Seperti itu.
lagi. Mas Budi tadi udah disampaikan ya bahwa ini bisa pelaksanaannya, misalkan ada teman-teman yang perangkat laptopnya atau softwarenya belum mumpuni, salahnya gitu, itu bisa dilaksanakan secara offline di kampus Unikom ya, sudah disampaikan tadi ya? Ya, nanti kita share ininya Mbak, requirement-nya, karena ini kan ada beberapa software yang harus di-download gitu. Oke. Software yang harus di-download. Jadi ini bisa on-site dan bisa online. Ya. Sama kalau boleh menambahkan, perihal pendaftaran nanti ya sudah disampaikan belum Mas? Untuk data-data seperti email yang aktif, nomor handphone yang aktif gitu, nanti supaya mempermudah istilahnya cari informasi terkait pelaksanaan pelatihan gitu. Tentunya nanti sebelum pelaksanaan pelatihan tentu ada kan pendaftaran ke prodi ya Mbak Intan ya. Nah nanti teman-teman mengisi biodata seperti nama, nomor handphone, email aktif, kemudian data-data yang lain. Nah nanti untuk proses sertifikasinya dilampirkan namanya CV, kopi KTP, karena yang sertifikasi ini adalah berbasis NIK. Dari NIK ini satu NIK itu tentu bisa berbagai macam kompetensi, nanti terdeteksi di Sisnaker, Sistem Ketenagakerjaan. Nah, jadi teman-teman biodatanya dimohon lengkap pada saat pendaftaran untuk pelatihan dan sertifikasinya. Begitu Mbak Intan. Baik. Nanti untuk format nanti nanti dibantu share ya, dengan prodinya. Dengan prodinya ya, baik. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan, silahkan. Supaya nggak bingung, supaya lebih clear, nanti bisa dibantu jelaskan oleh Mas Budi. Izin bertanya Mbak. Ya, silahkan. Tadi kan ada di web programmer Pak ya, ada beberapa requirement, tapi saya belum melihat framework apa yang digunakan gitu Pak. Oke, sebentar. Nah ini terima kasih Mas siapa tadi? Iya Pak. Ya dengan Mas siapa maaf? Brilian Pak. Oh Brilian ya. Ya kalau untuk web programmer ini lebih bersifat. Nanti coba saya ini ada informasi yang terlewat di sini Mas. Nanti kita share ya. Nah, nanti memang ada berapa unit kompetensi yang untuk web programmer. Nah, untuk toolsnya sesuai dengan kebutuhan software di sana, itu boleh nanti kita pastikan dulu ya Mas ya, karena nanti akan berbeda ujiannya dengan yang programmer. Kalau programmer kan lebih ke desktop. Nanti kita share ya Mas ya. Ya siap Pak. Nah, ini ada yang bertanya dari Mas Ramadan Saiful Bahri, maaf mau tanya setelah ini ada pelatihan terkait materi yang akan diujikan per masing-masing kategori. Oke, kalau pengalaman dari kemarin untuk pelaksanaan sertifikasi ini ada namanya refreshment. Ada namanya refreshment untuk mereview ulang. Tidak semacam pelatihan secara utuh ya, misalnya 3 hari atau 4 hari. Kan ini lebih sifatnya ada refreshment. Jadi teman-teman mendapatkan refreshment itu setengah hari terkait nanti materi kompetensi yang diujikan. Nah,
diujikan. Nah, nanti nanti untuk ininya teknisnya di alma panitia penyelenggara, apakah jam berapanya, durasinya berapa jam, biasanya itu refreshmentnya setengah hari. Begitu Mas Ramadan Saiful Bahri. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi dari Mas Himaluddin Ihsan Andias Asmigani untuk yang ujikom teknisi jaringan. Bila tidak ada tool seperti crimping, RJ45 sama switch, tahun kemarin itu kalau nggak salah Mbak Intan tuh sempat kita di Unicom ya Mbak ujiannya ya, yang pakai kabel-kabel itu ya. Ya betul Mas. Ya jadi itu lebih ke onsite di sana. Nah itu lebih onsite ya. Ya lebih onsite di sana nanti disediakan sama Unicom. Ya, jadi mungkin kalau misalnya yang butuh jenis sertifikasi yang butuh perlengkapan yang lebih detail, baiknya dilaksanakannya offline gitu ya Mas ya, di kampus Unicom. Nanti kampus akan menyediakan perangkat-perangkatnya. Iya, karena kalau misalnya di rumah belum tentu semua ada. Iya. Nah, dari Mas Afif, ini ke chat langsung ke saya bertanya, kalau pakaiannya bagaimana? Ya pakaiannya bebas rapih. Dan biasanya kan minimal pakai kerah, tidak pakai kaos oblong. Seperti itu. Kayak kuliah aja, Mas. Seperti kuliah aja. Siap. Mangga, barangkali ada pertanyaan lagi. Nah, kalau ini Mbak Intan, teman-teman sudah mendapatkan ruang link kompetensinya apa aja, udah belum ya? Kalau untuk izin pelaksanaannya, ini ada dari Mas Muhammad Rizam Andrianto, spesifik tanggal pelaksanaannya kira-kira kapan? Nanti dibantu dengan ya Mas ya. Koordinasi dengan kita untuk tanggal pelaksanaannya, nanti kita setelah fix tanggalnya baru kita share dengan teman-teman. Begitu Mas Rizam. Silakan kalau ada pertanyaan lagi, Pak. Dan mangga, teman-teman mangga. Permisi Pak. Apa untuk yang pelaksanaan offline itu, apakah nanti itu di Unicom itu tetap dilakukan secara online, tetapi mahasiswa melaksanakannya di Unicom, atau memang asesornya datang langsung ke Unicom, Pak? Ada dua metode, Pak. Ada dua metode. Nah, ada dua metode. Biasanya yang sama kita, yang mahasiswanya itu fisik datang ke Unicom, asesmennya online. Oh, jadi untuk pelaksanaannya tetap online, tetapi mahasiswanya mengerjakan di Unicom ya, Pak? Seperti itu, Pak. Atau jika memungkinkan asesor itu karena tugas asesor itu enggak hanya di lokal Bandung ya Pak ya, barangkali mereka ada yang bersedia untuk datang onsite ke Unicom. Nah, itu bisa onsite gitu assessment-nya, nggak online. Jadi nanti disesuaikan Pak, melihat kebutuhan asesornya. Mungkin nanti data dari prodi itu juga sudah termasuk daftar mahasiswa mana saja yang
yang mau ikut offline, mahasiswa mana saja yang mau ikut online, mungkin seperti itu ya Pak? Ya, disarankan sih per ininya ya Pak ya, per kategorinya ya Pak, gitu. Iya kalau itu sudah Pak. Ya, maksudnya kalau satu kategori, oh ini online semua gitu, jadi tidak terpecah ada online, ada onsite gitu Pak. Iya, oke. Ya. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Mangga teman-teman yang lain bila ada pertanyaan. Mbak Intan mungkin ada tambahan, mangga Mbak. Kalau dari saya sih cukup. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanya lagi? Tadi kalau yang flow yang sudah dijelaskan sama Mas Bayu, sudah cukup jelas? Sudah, Mbak. Jelas. Oke, baik. Kalau untuk tanggal pelaksanaan kira-kira kapan ya Mbak? Lihat dari prodi ya biasanya Mbak? Iya, info terakhir dari prodi itu pelaksanaan tanggal 7 Desember ya? Oh, 7 Desember ya? Iya. Ya kalau Ya, betul ya? Ya betul Bu. Kalau dari prodi itu kita sediakan waktu tuh dan tanggal 7 sampai 12 Desember. Jadi di antara tanggal itu aja, tanggal Oh 7 iya, baik Pak. 12 Desember. Baik. Mungkin nanti Pak Nizar minta bantuannya untuk kelengkapan data, kira jumlah mahasiswa yang akan mengikuti per masing-masing jenis sertifikasi bisa sebelum yang tanggal 23 itu ya Pak Nizar ya? Ya siap. Ya, terima Jadi, kasih. kalau untuk data sih sudah lengkap semua. Nah yang kurang Ya. mungkin perlu pendataan lagi terkait dengan para peserta yang mau mengerjakan di Unicom. Oh iya baik, yang offline berapa, yang online berapa gitu ya Pak ya? Jadi saya sekalian saja sampaikan ke teman-teman di sini, jadi ke para mahasiswa. Jadi kalau yang mau melakukan secara offline, artinya mengerjakan di Unicom, itu silakan nanti langsung konfirmasi saja ke saya secara personal. Izin bertanya, Pak. Biasanya waktu atau jam pelaksanaan itu jam berapa ya biasanya? Kalau pelaksanaan biasanya kita dari pagi, Mas. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Dari pagi, biasa dari jam 8 siap-siap, antara 8.30 kita sudah mulai. Silakan teman-teman, barangkali ada pertanyaan lagi.
Sudah ya? Ada yang silent sekali. Ya. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Mumpung biar maksudnya biar lebih clear lagi, misalkan ada yang masih ada yang bingung. Atau sudah cukup, dikira cukup atau bagaimana? Kelihatannya sudah paham semua kayaknya, Bu. Sudah paham ya? Nanti jangan ada yang salah ya. Jangan ada yang salah kasih data ya, jangan salah pilih ini. Ada teman-teman membutuhkan informasi mengenai kompetensinya, boleh ke Pak Nizar atau ke Mbak Intan atau boleh ke saya juga, nanti kita share ya Mbak. Boleh ya. Nanti di-share nomor kontak kita masing-masing. Kalau slide yang tadi bisa di-share juga, Pak? Iya, nanti saya share di sini aja langsung ya Pak ya. Ya, silakan. Saya share di Zoom. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Ramadan. Yang maaf Pak, mau tanya, tadi ada refreshment berapa hari sebelum pelaksanaan. Refreshment itu pada saat hari H-nya, kita ada, hari H itu ada refreshment-nya, setengah hari biasanya. Begitu Mas Ramadan. Baru nanti setelah refreshment, baru nanti uji kompetensinya. Ininya saya share materinya ya Pak. Saya sudah share materinya di chat ya Bapak Ibu. Mangga Bapak Ibu, Mbak Intan, Pak Nizar, apakah sudah cukup atau ada yang mau kita bahas lagi? Bagaimana Pak Nizar? Kelihatannya sudah cukup mungkin Pak ya. Sudah cukup Walaupun ya? nanti ada pertanyaan sih bisa langsung kontak saya atau mungkin bisa kontak langsung ke pihak Telkom PCC-nya ya, Pak. Baik.
Dari adik-adik, yakin dia udah nggak ada yang lagi mau ditanya? Udah clear semua ya? Baik, kalau begitu kita tutup aja ya, Mas Bayu ya? Dari Mas Bayu sudah semua ya, sudah disampaikan? Halo? Mas Bayu? Kayaknya nggak ada Mas Bayu, Mbak. Ada ya? Oke, kayaknya udah semua ya Mas Budi ya? Udah, sementara kontak aja. Baik, kalau begitu. Ini kan masih ada waktu sekitar 2 mingguan ya sebelum area 7 sampai 12 Desember. Baik, kalau begitu, mangga ditutup sama Mas Budi aja. Mangga. Mbak Nizar, Mbak Intan, kalau misalnya ada kekurangan, mohon dimaafkan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Nanti boleh, bila ada yang belum jelas, boleh kontak langsung saja ke saya atau melalui Mbak Intan atau melalui Pak Nizar, mangga. Semoga semuanya sehat-sehat. Salam sehat. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.